wabarakatuh. Sobahul khair. Bagaimana kabarnya anak-anak soli dan solihah semuanya? Yuk dijawab bersama. Alhamdulillah. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Ya, semoga anak-anak semua senantiasa dalam keadaan sehat, selalu bersemangat dan juga ceria. Baik anak-anak yang soli dan solihah, sebelum masuk ke materi majelis pagi hari ini, Ustazah seperti biasa ingin mengevaluasi aktivitas harian anak-anak sekalian. Nah, kita hari ini masih berada di bulan Muharram ya, bulan pertama di kalender Hijriah tahun 1422 Hijriah. Maka sudah seharusnya nih kita jadikan momentum awal tahun ini untuk memperbaiki diri dalam berbagai hal ya, terutama dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ibadah yang utama adalah sholat 5 waktu. Mari bersama anak-anak sekalian untuk semakin memperbaiki sholat 5 waktunya, diusahakan untuk tepat waktu dan dikerjakan dengan khusyuk hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ustazah, bukan karena ayah dan bunda ataupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, ibadah yang juga tidak kalah penting adalah ibadah-ibadah sunnah, yang itu bisa menjadi tambahan amal untuk kita, yang menjadi pemberat amal soleh kita untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan anak-anak sekalian berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan ibadah sunnah, yaitu qiyamul lail, kemudian juga sholat rawatib atau sholat yang mengiringi sholat fardu ya, kemudian juga puasa sunnah di hari Senin dan Kamis ataupun di pertengahan bulan, kemudian juga sholat duha, membaca Al-Quran dan murojaah hafalan ya. Jadi mari bersama-sama Ustazah mengajak anak-anak sekalian, dan juga yang pertama Ustazah mengajak diri Ustazah sendiri untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita, gitu ya anak-anak. Dan kemudian selain memperbaiki amal, yang juga perlu kita perbaiki adalah terkait akhlak kita ya, atau sikap kita kepada orang tua kita, kemudian sikap kita kepada teman-teman kita, kepada guru kita. Mari bersama kita perbaiki. Dan juga terkait kebiasaan kita juga harus kita berusaha untuk perbaiki kebiasaan bangun tidur, diusahakan untuk bisa lebih awal agar bisa qiyamul lail, kemudian sholat subuhnya tepat waktu. Dan juga di kelas 4 kita dilatih dengan beberapa life skill yang itu merupakan kebiasaan baik yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada life skill, kalau pekan ini menyapu lantai ya, silahkan diamalkan, dipraktikkan selama 1 pekan ini ya, untuk menyapu lantai. Dan alhamdulillah kalau bisa terbiasa sampai seterusnya, menjadi anak yang rajin, peduli dengan kebersihan di rumah. Begitu anak-anak hebat, insya Allah anak-anak sekalian diberikan kesehatan dan juga semangat untuk dapat beramal sholih. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang Ustazah sayangi karena Allah, pada pagi hari ini Ustazah akan menyampaikan materi majelis pagi tentang adab makan. Nah, tentang adab makan ini pasti anak-anak sebenarnya sudah tahu. Ustazah hanya ingin kembali mengingatkan agar kita semakin ingat dan bisa membiasakan ya menggunakan adab makan yang sudah kita ketahui ini. Yuk kita simak bersama materinya berikut ini. Adab makan dan minum dalam Islam. Islam telah mengatur segala aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu aktivitas rutin yang dilakukan manusia adalah makan dan minum. Kegiatan sederhana ini tidak boleh disepelekan karena makan dan minum merupakan berkah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap hambanya. Oleh sebab itu, terdapat adab makan dan minum dalam Islam yang harus kita perhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pastikan makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal dan thayyib atau yang halal dan baik.
Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 yang artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal solih. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun yang dimaksud makanan yang halal adalah makanan yang halal baik zat, cara mendapatkan maupun pengolahannya. Dan yang dimaksud makanan yang baik adalah makanan yang baik untuk tubuh kita yang mengandung gizi yang seimbang. Contohnya nasi, sayur, lauk pauk yang beraneka ragam seperti tahu, tempe, ikan, ayam, daging, telur, dan lain-lain. Kemudian juga buah-buahan juga penting bagi tubuh kita. Ya, jadi anak-anak sekali lagi untuk poin pertama kita upayakan untuk bisa mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Adab makan yang kedua adalah mencuci kedua tangan. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, dan ketika Rasulullah ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Anak-anak sudah hafal doanya kan? Yuk kita baca bersama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang keempat, gunakanlah tangan kanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tidak mubazir. Agama Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan sebuah kegiatan yang sia-sia atau mubazir. Bahkan Allah sangat melaknat orang yang berlebihan dalam melakukan segala sesuatu, baik dari berpakaian maupun makan dan minum. Umat muslim sangat dianjurkan untuk makan dan minum secukupnya. Jangan sampai ketika makan justru mengambil porsi makan yang berlebihan. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang keenam, jangan mencela makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya, dan apabila beliau tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, segera makan hidangan yang disiapkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika makan malam sudah disajikan dan iqamah sholat dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, akhiri dengan berdoa. Setelah diawali dengan doa, maka tutup juga dengan doa. Sudah hafalkan doa setelah makan? Yuk kita baca bersama. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Demikianlah adab makan dan minum yang dicontohkan oleh Rasulullah. Semoga kita bisa mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah materi majelis pagi hari ini. Ustazah berdoa semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan adab makan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah ini silakan anak-anak sekalian bersiap-siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran PKN. Nanti kita akan video call review pembelajaran 1 sampai 3 untuk persiapan PH pekan depan. Kemudian juga nanti ada pembelajaran bahasa Inggris ya. Silakan bersiap-siap, disiapkan bukunya ya. Kemudian juga handphone ataupun laptopnya untuk video call. Cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.